Selamat pagi Bu Inta. Selamat pagi Bu Is. Iya, apa kabar hari ini Bu Inta? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah. Oke Bu, sebelum kita memulai sesi supervisi, saya ingin memastikan tujuan kita dalam pengembangan kompetensi coaching. Dari kompetensi ini seperti present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mana yang menurut Bu Inta lebih dikembangkan dalam sesi coaching hari ini Bu? Oh ya, ini ya. Saya itu merasa perlu meningkatkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan Bu. Pertanyaan itu maksudnya pertanyaan yang berbobot agar percakapan coaching saya itu bisa lebih dalam dan efektif. Oke, sangat baik Bu ya. Ya Itu Bu. area yang sangat penting Bu. Menurut Ya. Bu Inta, bagaimana cara terbaik bagi saya untuk mengamati perkembangan tersebut selama coaching yang nanti Bu? Mungkin Ibu bisa fokus pada bagaimana saya memulai percakapan. Apakah saya berhasil mengarahkan coach ini untuk membuka diri terhadap permasalahannya Ibu. Juga nanti tolong perhatikan juga apakah pertanyaan saya itu cukup memancing refleksi dan solusi dari coaching. Tentu Bu. Menurut Bu Inta, sejauh mana kemampuan Ibu saat ini dalam mengajukan pertanyaan berbobot? Mungkin ada area spesifik yang dirasa lebih sulit Bu? Oh iya Bu, saya merasa cukup baik sih dalam menggali masalah coach ini Bu. Tapi saya terkadang kesulitan dalam mengajukan pertanyaan yang bisa lebih memancing mereka untuk lebih efektif lagi dan menemukan solusi mereka sendiri. Baik Bu Inta. Jadi kita akan fokus pada itu ya Bu Inta ya. Ya Bu. Apa harapan Ibu dari observasi ini? Gini ya Bu, harapan saya di sini saya mendapat umpan balik yang konkret tentang bagaimana meningkatkan kemampuan saya dalam bertanya secara lebih terstruktur dan relevan. Baik Bu Inta, mari kita mulai sesi observasi ini ya. Jadi Ya, saya akan mencatat poin-poin penting terkait pengembangan Ibu. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anja, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Inta. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak ya atas waktunya hari ini. Dalam sesi ini nanti topik yang ingin saya bahas tentang dengan Bapak terutama terkait target pribadi atau prioritas di tempat kerja. Baik Bu Inta, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin membicarakan tentang manajemen waktu, terutama bagaimana saya bisa lebih efisien dalam mengelola tugas mengajar dan persiapan materi Ibu. Oh ya, terima kasih sudah berbagi Bapak. Gini ya Pak ya, apakah Bapak bisa menceritakan lebih lanjut lagi bagaimana tantangan yang Bapak hadapi terkait manajemen waktu itu Pak? Baik Ibu, saya merasa waktu saya banyak terbuang untuk hal-hal kecil, khususnya yang mengganggu fokus saya seperti pekerjaan, administrasi, atau tugas tambahan yang mendadak Ibu. Menarik itu Pak. Menurut Bapak, apa sih penyebab utama dari kesulitan itu Pak? Saya rasa kurang disiplin dalam membagi waktu dan tidak membuat prioritas yang jelas Ibu. Oh ya gitu ya. Jadi prioritas dan disiplin waktu yang menjadi tantangannya Pak ya. Kalau begitu, apa sih menurut Bapak bisa menjadi langkah awal untuk mengatasi tantangan itu? Baik Ibu, saya rasa saya perlu membuat daftar prioritas setiap hari dan lebih tegas dalam mengikuti jadwal yang saya buat Ibu. Langkah Bapak itu sangat bagus sekali Pak ya. Jadi bagaimana Bapak bisa memastikan
bahwa Bapak itu tetap disiplin dalam mengikuti jadwal tersebut? Menurut saya, Bu, saya harus perlu mencari cara untuk mengurangi distraksi dan meminta bantuan dari rekan kerja agar dapat mengingatkan saya jika ada tugas yang menumpuk. Oh, bagus sekali itu Pak. Tapi bisa memberikan contohkah Pak, distraksi yang biasanya mengganggu itu yang mana Pak? Seringkali tugas-tugas administrasi yang mendadak, Ibu, atau hal-hal kecil dari siswa yang membuat saya kehilangan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Jadi bagaimana ya Pak ya? Bagaimana jika Bapak itu mencoba memblok waktu khusus untuk tugas-tugas administratif agar tidak mengganggu waktu mengajar dan persiapan materi? Itu ide yang bagus, Bu. Saya bisa mencoba membuat waktu khusus untuk itu di akhir hari, Bu. Terus apa langkah konkret yang bisa Bapak mulai dari setelah sesi ini untuk memastikan perubahan ini berjalan dengan baik, Bapak? Saya rasa saya akan mulai membuat jadwal harian dengan waktu khusus untuk administrasi. Kemudian lebih tegas pada waktu-waktu tertentu, Ibu. Wah, saya senang sekali Pak mendengar rencana Bapak tadi. Terus bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah membicarakan solusi ini Bapak? Alhamdulillah ya Bu, saya merasa lebih jelas dan lebih terarah. Ini memberikan saya kepercayaan diri untuk mengelola waktu lebih baik lagi, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Saya yakin Bapak akan melihat perbedaan yang positif lagi. Nanti kita akan lanjutkan sesi ini di minggu yang akan datang ya Pak ya, untuk mengevaluasi kemajuan, sampai mana sih kemajuan Bapak pada rencana ini. Ya Pak ya. Baik. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih banyak Ibu Inta. Ya. Terima kasih atas sesi coaching tadi ya Bu Inta. Ya Bu. Sekarang bagaimana menurut Bu Inta performa dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi Bu? Saya sih masih merasa Bu, ada beberapa hasil pertanyaan tadi itu membuka refleksi dari coach Bu. Tetapi saya merasa masih bisa lebih baik dalam menggali solusinya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Saya merasa itu ada beberapa pertanyaan yang saya mungkin terlalu langsung Bu, atau tidak cukup mendorong coach untuk berpikir lebih dalam lagi gitu Bu. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Bu? Tentu saja boleh Bu, silakan Bu. Jadi begini Bu ya, kalau yang saya amati Ibu itu Ibu bertanya tentang tantangan utama yang dihadapi coaching. Pertanyaan itu sudah sangat baik Bu dan membantu coaching untuk membuka diri. Namun ada beberapa kesempatan di mana Ibu bisa lebih lanjut menggali solusi dari coaching dengan pertanyaan yang lebih reflektif. Misalnya begini Bu ya, saat coaching menyebutkan tentang distraksi, mungkin Ibu bisa menanyakan lebih banyak tentang bagaimana mereka merasa ketika menghadapi distraksi itu. Bagaimana pendapat Ibu sendiri? Setuju sekali sih Bu, saya memang bisa memperdalam pertanyaan tersebut untuk membantu coach melihat masalah dari sudut pandang lain gitu Bu. Ya, bagus sekali ya Bu. Jadi dari diskusi ini, apa rencana Ibu ke depan untuk meningkatkan performa dalam area ini Bu? Saya akan lebih mempersiapkan serangkaian pertanyaan yang lebih mendalam lagi Bu sebelum sesi coaching ini, mungkin dengan menggunakan contoh-contoh yang lebih reflektif lagi. Kapan Ibu berencana untuk mulai penerapan ini Bu? Kira-kira saya akan mencoba mulai di sesi coaching minggu depan Ibu gitu. Baik Bu Intan.
Saya akan mencatat hasil pengamatan ini di form supervisi akademik ya Bu, sebagai penutup apa yang Ibu dapat dari proses ini Bu. Saya merasa lebih memahami lagi pentingnya pertanyaan yang mendalam dan reflektif dalam percakapan coaching Ibu. Oke. Terima kasih ya Bu. Ya, saya yakin Ibu akan terus berkembang dan saksikan perkembangan Ibu. Kita mungkin akan ketemu di sesi yang berikutnya ya Bu ya. Ya Bu, sama-sama ya Bu ya. Sebelumnya terima kasih juga. Ya.